Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, hari ini kita akan membacakan cerita akhir hayatnya Abu Nawas yang menyesakkan hati. Tonton sampai habis ya, karena di akhir cerita akan ada pesan menarik yang mungkin bisa diambil manfaatnya. Masih berlanjut dari cerita sebelumnya. Kali ini Raja benar-benar murka terhadap Abu Nawas yang telah berani menjual dirinya dan menjadikannya sebagai budak. Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para pengawalnya untuk menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana. Setelah dicari ke rumah dan bahkan ke seluruh pelosok tempat pun tak jua ditemukan. Namun kita sudahlah tahu bahwa Abu Nawas sekarang pasti sedang bersembunyi di tempat yang paling aman menurutnya. Benar saja, setelah prajurit kerajaan pulang dan meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru pulang ke rumah. Ternyata dia ketakutan juga rupanya. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi mencarimu," ucap sang istri agak cemas melihat tingkah suaminya. "Ya istriku, ini memang urusan gawat. Aku baru saja menjual raja dan menjadikannya seorang budak," ucap Abu Nawas tergesa-gesa. "Apa? Ya, raja sudah kujadikan budak tadinya." "Mengapa engkau lakukan itu, hai suamiku? Kau ini cari gara-gara saja," ucap istrinya mulai gusar. "Bukan begitu istriku. Aku hanya ingin beliau tahu bahwa masih banyak di luar sana praktik jual beli budak di masyarakat. Dan dia harus tahu bahwa jadi budak itu sangat menyengsarakan," ucap Abu Nawas menjelaskan. "Sebenarnya memang engkau bermaksud baik, namun sekarang raja sangat marah padamu. Buktinya saja beliau menyuruh prajurit segera menangkapmu." Istri Abu Nawas cemas. Dia takut kalau nanti suaminya dihukum dengan hukuman yang sangat berat. "Jadi bagaimana ya ini? Sepertinya aku harus segera mengeluarkan ilmu yang kusimpan." Sudah dalam keadaan yang seperti ini pun, akhirnya Abu Nawas bisa mencari solusi. Dan dia ingin mencoba lagi untuk keluar dari hukuman sang baginda raja. Sang istri menghela nafas tak habis pikir dengan tingkah suaminya ini. Abu Nawas lalu bergegas masuk ke dalam rumah, mengambil air wudhu, lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Kemudian dia berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila baginda datang. Entah apa yang terjadi, beberapa lama kemudian tetangga geger karena istri Abu Nawas menjerit-jerit dari dalam rumahnya. "Ada apa? Ada apa wahai istri Abu Nawas?" tanya para tetangga tergopoh-gopoh sambil mengerumuni rumah Abu Nawas. Suamiku telah mati, dia telah tiada," ucapnya sambil menangis tak karuan. "Hah? Abu Nawas mati?" "Iya, dia sudah mati." Kini kabar kematian Abu Nawas pun menyebar secara cepat ke seluruh negeri. Baginda terkejut bukan kepalang. Kemarahan dan kegeraman beliau seketika menghilang tak terbekas karena mengingat bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat pintar di negerinya. Dan bahkan beliau sangat sering menemani baginda berbicara dan menghibur baginda dengan tingkah jenakanya. Baginda raja beserta beberapa pegawai istana termasuk seorang tabib pun segera menuju ke rumah Abu Nawas. Tabib tersebut langsung memeriksa keadaan Abu Nawas. Lalu beberapa saat kemudian dia memberikan laporan kepada sang baginda bahwa Abu Nawas memang telah tiada. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas yang terbujur kaku tak berdaya, baginda raja pun merasa bersedih dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir dari Abu Nawas untukku?" "Ada paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil masih menangis. "Katakanlah," jawab sang baginda raja. "Suami hamba, Abu Nawas, memohon sudilah kiranya baginda raja mengampuni semua kesalahannya dunia dan akhirat di depan para rakyat.
kata istri Abu Nawas dengan terbata-bata. Baiklah, kalau memang itu permintaan Abu Nawas, akan saya sanggupkan, kata sang baginda raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas pun diusung di atas keranda. Kemudian baginda raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata, "Wahai seluruh rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku telah memaafkan segala kesalahan yang dibuat Abu Nawas terhadap diriku dunia dan akhirat. Dan kalianlah sebagai saksinya." Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras syukur. Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul di situ lari tunggang langgang, bertubrukan dan banyak yang jatuh. Abu Nawas sendiri berjalan menuju arah baginda. Pakaiannya yang serba putih membuat baginda bergidik juga. Kau sebenarnya mayat hidup atau kau memang hidup lagi? Tanya baginda sedikit gemetar. Hamba masih hidup, tuanku. Hamba ingin mengucapkan terima kasih atas pengampunanmu, tuanku. Hamba memang telah bersalah. Jadi sebenarnya kau masih hidup? Tanya baginda. Iya baginda, saya masih hidup dan segar bugar. Dan sekarang saya ingin segera pulang karena lapar, ujar Abu Nawas menjelaskan. Kurang ajar kau Abu Nawas ya. Ilmu apa sebenarnya yang engkau pakai sehingga mampu mengecoh semua orang? Baginda geram, tapi di antara geram dia salut dengan tingkahnya Abu Nawas. Ilmu dari Maha Guru Sufi, tuanku. Guru yang sudah meninggal dunia, katanya. Ajarkan ilmu itu kepadaku. Tidak mungkin, tuanku. Hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri, kata Abu Nawas terkekeh. Kau memang gila dan pelit, balas baginda kecewa. Niat Abu Nawas pada dasarnya memang benar. Dia ingin baginda melihat sendiri dan merasakan sendiri bagaimana pahitnya hidup masyarakat miskin. Dan seharusnya pemimpin memang harus tahu keadaan rakyatnya sepedih apa. Raja pun sebenarnya mengerti maksud dan tujuan Abu Nawas mengerjainya sampai seperti itu. Makanya ketika tiba-tiba beliau kehilangan Abu Nawas, hatinya sangat sedih. Dan ada rasa bahagia ketika ternyata Abu Nawas hanya pura-pura mati saja. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.